masih diberikan kesempatan untuk hadir di dunia komedi hingga hitungan waktu 42 tahun. Tentunya yang pertama rasa syukur kita masih lengkap bertiga, masih diberikan kesehatan, dan tentu saja kedepannya kita tetap, karena ini urusannya dengan kreativitas, maka selanjutnya adalah dituntut untuk tetap kreatif gitu ya. Ya, Bang, rasanya mencapai 42 tahun seperti apa, Bang? Tidak banyak grup yang bisa bertahan sampai usia sekarang. iya. Tadi kalau teman-teman saya melihat bahwa ketika saya naik ke panggung itu menangis, itu bukan sekedar rekayasa atau apapun gitu. Itu betul-betul ya Allah, 42 tahun kita jalani. Kalau dikatakan tidak terasa, pasti terasa lah. Lama. Dan terutama ketika proses pencapaian dalam 12 tahun itu terasa sekali. Yang saya katakan tadi, Profesor Dailami menyampaikan juga bahwa kita makan hanya dapat satu bungkus nasi, lalu dengan uang 10.000, dan jalan kaki dari terminal ke terminal, mencari kesempatan berlatih, bermain terus. Saya kira kalau kita tiga-tiganya dulu 4 orang ya sama Yanto itu mental kita lemah, nggak sabar, pasti udah nyerah. Didin sudah terlanjur keluar sebagai pegawai negeri loh. Unang juga sebagai desainer di pabrik roti, di pabrik kue, keluar juga. Artinya sebuah langkah yang sangat spekulatif yang kita ambil. Tetapi karena kita bersabar, tekun, dan terus belajar, akhirnya bahwa setelah 12 tahun itu Tuhan kasih jalan buat kita. Begitu menjadi besar, begitu merambah ke rekaman kaset, ke televisi, ke film, kalau panggung yang sudah pasti lah ya. Gitu. Nah sekarang kita 42 tahun, seperti yang saya sampaikan di panggung tadi, bahwa kita memperingati ulang tahun ini bukan ingin eksis, nggak sama sekali, sudah lewat kok. Atau ingin aktualisasi diri, enggak. Atau ingin populer lagi, apalagi enggak mungkin. Ada kembang berbunga 2 kali gitu. Tapi kami hanya ingin bermanfaat dari sisa waktu ini gitu. Karena saya pikir kami ini pernah jadi bintang tiga-tiganya. Apakah harus terus jadi bintang? Kan enggak. Kan tidak penting selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari, sebuah keharusan. Apa artinya? Bintang itu hanya penunjuk bagi arah nelayan mungkin. Dia hanya bagi penghias angkasa. Dan sinarnya pun kecil kan, kelap-kelip. Tidak juga menerangi dunia kan, bintang itu tidak, karena sinarnya terlalu kecil. Akan tetapi menjadi matahari pertama, dia tidak pernah ingkar janji. Terbit di timur dan tenggelam di barat, kecuali suatu saat. Lalu apa? Dan dia terus masuk dalam relung-relung kehidupan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Tanaman tanpa matahari mati, hewan dan ikan juga mati, apalagi manusia. Gitu. Jadi saya kira menjadi matahari sebuah pilihan yang bijak bagi seorang manusia yang sisa waktunya sudah selesai. Gitu. Artinya sudah pencapaian produktivitasnya sudah selesai. Jadi kita ini ingin, walaupun kami naik panggung lagi, kamu bikin konten di YouTube lagi, atau mungkin suatu saat ada televisi yang mau mengambil kita, itu tidak lain kecuali ingin melanjutkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain yang masih tersisa dalam diri kita. Susah nggak, Bang, untuk waktu berkumpul, Bang? Di DPR, Ya, kan dalam catatan itu kalau tidak salah tahun 2002 ya, kita 2003 sebetulnya, 2002-2003 kita mencoba jalan sendiri. Unang dengan sinetronnya, Didin dengan radionya, saya dengan politiknya. Pecah enggak, dihebohkan, pisah dan enggak. Kita mencoba melakukan pencapaian. Dulu kita sendiri, lalu gabung jadi Bagito keluar. Kita coba setelah eksis, kita mencoba jalan sendiri, menghilangkan kejenuhan, lalu mencoba aktualisasi diri nih di dalam bidang masing-masing. Ternyata juga tidak lebih besar ketika dibanding dengan zaman Bagito. Mungkin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sesuatu anugerah bagi kita karena kita bertiga. Ketika jalan sendiri-sendiri enggak lebih besar dari Bagito loh. Miing tidak lebih besar dari Bagito, Didin juga sama, Unang juga sama. Nah, kita merajut kembali di tahun 2016 ya kemarin ya? Iya, 2016. Setelah 14 tahun kami bukan berpisah, jalan sendiri, maka 14 tahun bayangkan loh kita sendirian. Ya, saya di politik, di DPR dan sebagainya. Dan 2016 kita bergabung kembali, dan sekarang sudah 4 tahun dari 2016 sampai 2020. Ini adalah ulang tahun yang keempat setelah kita
kembali lagi bersama. Nah itu saya kira pertama pasti kita bertiga mensyukuri karena kita masih hidup. Ya. Warkop yang memisahkan hanya kematian, tinggal Pak Indro satu orang, ya kan? Artinya bahwa itu juga panutan kami. Mereka tidak pisah sampai dengan maut yang memisahkan. Tinggal sendirian Pak Indro, nggak bisa berwarkop bertiga. Kalau kami masih lengkap nih, harus disyukuri oleh bertiga nih. Gitu, disyukuri oleh bertiga. Lalu, yuk, kalaupun kita sudah tidak mampu berpikir, kita cari orang lain yang berpikir, kita yang main, kan bisa. Nah untuk itu, pilihan kami adalah media yang seiring dengan era revolusi digital, ada media yang sangat independen menurut saya dan cenderung liberal, namanya media sosial, di antaranya YouTube, selain Instagram, kemudian Facebook mungkin, ada Twitter, ada lain sebagainya. Pilihan kami lah YouTube karena bisa audio visual dengan tanpa batas waktu itu. Nah untuk itu saya kira pilihan itu adalah pilihan yang sangat bijak dan dia media masa kini dan masa akan datang kalau saya lihat. Untuk itu saya kira kita mencoba berkumpul lagi. Ini lagi dalam proses produksi untuk YouTube. Someday kita akan mengumumkan pada publik bahwa kita akan launching, bahwa kita sudah siap gitu. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan mana tahu ada televisi yang masih melirik kita ya, dia who knows ya. Ada yang masih percaya sama kita. Kenapa? Umur sih hanya bilangan angka-angka, Mbak. Saya 62, di 60, di 58, bilangan angka-angka. Tidak ada urusan sama kreativitas. Walaupun ada pengaruhnya. Anak muda juga kalau nggak malas mikir buat apaan. Kalau kita masih punya semangat nih, yang sudah ohir-ohir ini, kenapa tidak? Semoga semangat ini menjadi manfaat di sisa waktu kalian. Kalian bukan beruntung, tapi ya saat ini ngobrol dengan kita bertiga. Emang ada yang bisa jamin orang tua yang tiga ini besok masih ada kan? Enggak. Mudah-mudahan masih hidup. Akan tapi kalau enggak, ya gue terakhir wawancara dia loh. Bisa begitu kan? Tapi mudah-mudahan kita berdoa agar kita dipanjangkan umur gitu. Bang, ngelihat di usia yang 42 Bang Gito tadi di atas panggung kayaknya makin kompak Bang, gak ada yang berubah. Oh ya? Iya. Anda pernah melihat sebelumnya? Ya itulah Bagito. Ya, saya kira itulah Bagito. Iya. Itulah Bagito. Jadi kalau ada yang usianya sekarang ini mungkin nggak tahu zamannya Bagito. Itu Bagito udah dulu seperti itu, karakternya kayak gitu. Berulang kali Pak bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada saat hadir. Ya artinya energi itu dalam posisi yang tadi kita bertiga seperti apa bertambah ya. Jadi ada semacam semangat baru buat saya secara pribadi. Iya. Mungkin minggu tadi usia hanya bilangan angka ya, tapi semangat yang ada di dalam diri kami ini masih tetap kita kobarkan. Artinya kita tidak memaksakan, tapi kita kan butuh sesuatu yang tetap mengikuti tren keadaan gitu ya. Jadi intinya adalah tetap kita belajar, terus menggali sesuatu yang bisa kita tampilkan, dan situasi apapun kita berusaha untuk bagaimana kelihatannya atau memang kita bersepakat untuk tetap kompak ya, apalagi menyajikan satu materi atau satu lawakan di panggung itu kan jujur aja saya juga kaget tadi pada saat itu, oh iya ternyata masih asik juga ya, kita masih bisa nyanyi bertiga dengan mungkin teman-teman juga bisa melihat seperti itulah, itu ketemu di sini aja, di tempat lain nggak pernah latihan lagi ya, karena memang tidak punya waktu karena masing-masing sibuk juga di sini tapi